Pengacara Supriyani ogah respons ultimatum Pemkab Konsel, silakan kalau mau lapor, kami tidak takut. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kliennya enggan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, Pemkab Konsel. Andri mengatakan, ultimatum yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tersebut tak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, ucapnya dilansir tribunnews.ultra.com, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Terkait keputusan Supriyani yang tak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, sambung Andri, pihaknya siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemkab Konsel. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Diberitakan sebelumnya, Pemda Konsel masih menunggu petunjuk Bupati Konsel, Surunudin Dangga, mengenai tindak lanjut somasi ke guru Supriyani. Mereka belum memastikan langkah selanjutnya mengenai waktu yang diberikan kepada guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Bapak Bupati, Surunudin Dangga, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Konsel, Anas Masud, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, malam. Menurut Anas, sejauh ini pihak Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi tersebut. Belum ada, jelas Anas. Lantaran sudah lewat tenggat waktu, Anas menyebut Pemkab bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Namun, terkait langkah selanjutnya masih menunggu petunjuk dari Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, jelas Anas. Ia juga tak memungkiri soal kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan guru Supriyani. Menurutnya, Bupati Konawe Selatan itu adalah sosok yang sangat bijaksana. Siap. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, terangnya. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Somasi tersebut adalah imbas dari aksi Supriyani mencabut surat kesepakatan damai yang sempat ditandatanganinya bersama keluarga korban kasus yakni Aibda Wibowo Hashim. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Supriyani dipertemukan dengan orang tua korban. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Bupati Surunudin Dangga dan berakhir pada munculnya surat kesepakatan damai antara Supriyani dengan pelapor yakni Aibda Wibowo. Namun sehari kemudian, Supriyani mencabut surat kesepakatan damai tersebut lantaran merasa tertekan. Apalagi diakui Supriyani, ia tidak tahu jelas isi surat damai tersebut dan hanya disuruh menandatanganinya di depan Bupati dan pelapor hingga kepolisian. Dampak dari pencabutan surat damai tersebut, Supriyani disomasi oleh Bupati Konawe Selatan dengan ancaman pencemaran nama baik. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban beberapa waktu lalu. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya. Seperti diketahui, pengacara utama Supriyani adalah Andri Darmawan. Sementara yang menemani Supriyani berdamai dengan orang tua korban adalah pengacara bernama Samsudin. Bang Andri menugaskan anggotanya atas nama Samsudin untuk mengawal kerujab Bupati. Namun ternyata Pak Bupati memerintahkan Samsudin. Bang Andri mengamanahkan kepada Bang Samsudin untuk tidak membuat satu pernyataan apapun apalagi tanda tangan, kata Sony,
Rekan Supriyani dilansir tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diduga Samsudin punya andil dalam meyakini Supriyani agar mau menandatangani surat perdamaian dengan pelapor. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan di persidangan. Lagi pula jika Supriyani menandatangani surat perdamaian, artinya Supriyani mengakui ia telah menganiaya anak polisi tersebut. Padahal ditegaskan oleh Supriyani, ia tidak pernah sekalipun berlaku kasar kepada muridnya. Pak Andri Darmawan selaku advokat yang menangani Bu Supriyani langsung memecat saudara Samsudin tersebut, kata Sony. Itu keteledoran atas nama Samsudin selaku advokat yang dipercayakan oleh Bang Andri Darmawan, sehingga Bang Andri sangat keberatan maka sorenya langsung dipecat. Waktu itu, Supriyani, tanda tangan kesepakatan damai, dengan sangat terpaksa, merasa tertekan adanya bupati di depan, ada Pak Kapolres, ada pelapor, ada semua di situ, sambungnya. Sementara itu terkait aksi anak buahnya yang membuat kasus Supriyani makin rumit, Andri Darmawan akhirnya buka suara. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, Andri menegaskan ia menugasi Samsudin agar Supriyani tidak menandatangani apapun saat bertemu bupati. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudinlah yang membuat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda Wibowo. Kala itu diakui Andri, Samsudin sempat beralibi lantaran mendadak susah dihubungi. Pada saat itu, Supriyani bertemu orang tua korban, dia, Samsudin, bilang susah jaringanlah apalah. Nanti belakangan saya tahu dari Ibu Supriyani ternyata yang membuat konsep kesepakatan itu Samsudin, kata Andri Darmawan. Atas aksi anak buahnya itu, Andri bersikap tegas dan langsung memecatnya. Sebab menurut Andri, Samsudin ingin mengakali proses persidangan Supriyani. Sebenarnya perdamaian itu untuk mengakali proses di persidangan seakan-akan Ibu Supriyani sudah mengaku salah dan meminta maaf dengan itu menggugurkan proses hukum, pungkas Andri. Ditegaskan oleh Andri, tidak ada strategi perdamaian dalam kasus Supriyani. Andri akan berjuang agar Supriyani bisa bebas di persidangan lantaran memang tidak melakukan penganiayaan. Dia kan, Samsudin, sudah melakukan pelanggaran atau perbuatan di luar daripada strategi pembelaan kita dan dia memang ada buktinya juga dari awal ternyata dia juga mengusahakan perdamaian ini. Berarti dia main dua kaki kan, ujar Andri Darmawan. Resmi dipecat Andri Darmawan, Samsudin justru balik menuduh pengacara Supriyani tersebut. Menurut Samsudin, Andri lah yang menginisiasi perdamaian antara Supriyani dan orang tua korban. Saya sebagai bawahan, sebagai anggota dia kan saya mengikut saja. Tiba di Rumjab, rumah pejabat Konsel, kurang lebih jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Di dalam ini sudah ada Ibu Supriyani, Pak Camat, Kepala Desa. Di situ sudah bertemu semua, ungkap Samsudin. Dalam klarifikasinya, Samsudin memabentah dirinya menekan Supriyani untuk menandatangani kesepakatan damai.